Pandemi COVID-19 yang menyebar di 209 negara, termasuk Indonesia, mengingatkan sebagian orang kepada Dr. Siti Fadilah Supari, SPG. Beliau dianggap berhasil mengatasi wabah flu burung H5N1 dan flu babi H1N1 saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Hingga kini, dalam usia 70 tahun, beliau masih meringkuk di sel rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah pada April 2017 ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005. Apakah benar beliau bersalah? Mungkin hanya akan terungkap di akhirat kelak. Ibu Siti pernah menulis buku kontroversial berjudul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung 2008. Di dalam bukunya itu, beliau membahas segala langkah-langkah yang ditempuhnya untuk mengatasi wabah flu burung, serta mengungkapkan adanya kong kali kong antara WHO dan Amerika Serikat. Buku itu terbit dalam bahasa Inggris, dengan judul It's Time for the World to Change. Petinggi WHO dan Amerika Serikat sempat berang dengan isi buku itu, yang mengakibatkan ditarik dari peredaran untuk dilakukan revisi. Salah satu pengakuan Dr. Siti yang mencengangkan dalam bukunya itu adalah kecurigaannya terhadap virus flu burung yang dijadikan bahan untuk membuat senjata biologi. Beliau menulis, negara berkembang yang terpapar flu burung harus memberikan virus gratis ke WHO, dan negara penyetor tak tahu apa yang akan dilakukan terhadap virus yang telah disetor itu. Dr. Siti mengkritik sangat tertutupnya data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO. Dari sanalah timbul kecurigaan. Menurutnya selama ini, data sequencing H5N1 yang dikirim ke WHO hanya dikuasai ilmuwan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, Amerika Serikat. Hal ini sangat mengagetkan saya karena laboratorium Los Alamos berada di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat. Di laboratorium inilah dirancang bom atom untuk mengebom Hiroshima di tahun 1945, kata Dr. Siti. Dan ketika Indonesia dilanda flu burung, WHO merekomendasikan obat bernama Tamiflu. Parahnya, ketika Indonesia mau beli, obat itu sudah habis di pasaran karena sudah diborong negara-negara kaya, padahal mereka tidak kena flu burung. Kemudian WHO melalui CNN secara sepihak mengumumkan kepada dunia bahwa ribuan rakyat Indonesia sudah positif tertular flu burung. Ibu Siti tak main-main, staf WHO dan CNN pun diusir dari Indonesia. Pada tahun 2009, beliau bahkan menutup laboratorium Namru, lab milik Amerika Serikat namun beroperasi di Indonesia yang dicurigai merupakan lab biologis. Menurut Siti, tak adil jika negara terpapar flu burung justru harus membayar mahal untuk barang yang seharusnya bisa dimiliki negara itu. Beliau pun melobi dan menggalang dukungan negara-negara berkembang agar berani menggugat WHO. Perjuangan berlanjut ke sidang World Health Assembly di Jenewa. Yang disuarakan Indonesia adalah mekanisme pengiriman virus ke WHO harus disertai transparansi. Negara asal diberitahu virusnya dipakai untuk apa, dan harus disertai perjanjian pembagian keuntungan bagi Indonesia. Namun hal ini tak terrealisasi sampai beliau tak memiliki jabatan lagi di pemerintahan. Di tengah pandemi saat ini, Dr. Siti Fadilah Supari kembali lantang berbicara, meminta pemerintah untuk tidak tergiur membeli vaksin COVID-19 yang digarap oleh pendiri Microsoft Corporation, Bill Gates. Beliau pun memberikan beberapa alasan. Yang pertama, belum diketahui sejak kapan bibit penyakit yang sudah dilemahkan itu dibuat. Padahal, prosesnya memerlukan waktu yang tak sebentar. Kalau Bill Gates sudah siap dengan vaksin corona sekarang, kapan dia punya sip bibit virusnya? Apa sebelum pandemi corona? Apalagi pada tahun 2015 dia telah mengumumkan akan ada pandemi besar di 2020, jelasnya. Yang kedua, belum jelas dari negara mana saja galur, strain, bibit SARS-CoV-2 yang digunakan itu untuk membuat vaksin. Soalnya, beberapa ahli di dunia berpendapat virus terus berubah sampai sekarang. Lebih lanjut, ia pun menduga akan ditanam microchip, diduga untuk memantau orang yang telah menggunakan vaksin tersebut. Padahal berdampak negatif terhadap tubuh dalam jangka panjang. Karena itu, beliau meminta pemerintah untuk waspada.
Beliau tentu sadar yang dilawannya itu bukanlah Amerika Serikat atau WHO, melainkan The Globalist, penguasa dunia sesungguhnya. Namun yang perlu kita ingat, bagaimana beliau berjuang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, sebuah kisah patriotik yang langka di era reformasi. Wallahu a'lam bishawab.